Hai teman-teman, senang banget saya Helmi Yahya bisa ketemu lagi kita dan saya akan mengajak teman-teman semua untuk ngobrol dengan seseorang. Ini isinya inspirasi, pengetahuan, tips macam-macam. Kita tahu sekarang orang bilang zamannya lagi susah karena ada pandemik dan tamu saya kali ini adalah seorang yang ahli banget tentang keuangan, ngerti banget juga tentang teknologi. Nah, kombinasi yang sangat langka. Dan saya langsung perkenalkan tamu saya adalah Pak Daniel Sukamto. Apa kabarnya, Pak? Baik, Pak. Wah, senyum Bapak itu Iya. gimana gitu. Jadi sekarang sedang sibuk apa, Pak Daniel? Ya, kondisi PPKM seperti ini, ya kita pasti banyak di rumah lah, Pak, Ya. ya. Mungkin ya kita kadang adain meeting online atau nonton YouTube, main Iya. sama anak-anak. Oh, Bapak nonton YouTube juga? Ya, nonton YouTube, Netflix juga. Wah, nonton apa channel saya mestinya, Pak? Ya, juga. Oke, Pak, ada ini nggak, Pak, ya? Apa pandemik ini ada mempengaruhi aktivitas Bapak nggak? Puji Tuhan, Mas, saat ini dengan pandemi ini kita nggak kena Ya. dampaknya. Oke, nggak kena, Pak? Nggak kena dampak. Malah naik, saya dengar ya? Iya, malah Wah, naik itu kita. luar biasa. Ini ilmu ini nih. Bapak harus sharing, nggak boleh pelit-pelit, Siap, Pak. Mas. Ya, Siap. jadi saya tahu Bapak ini apa ya? Certified Financial Planner. Ya, terus juga Associate apa, Pak? Associate Estate Planning Oke. Practitioner. Dan juga seorang Product Director Iya. dari sebuah perusahaan. Ya, jadi Iya. ini luar biasa. Jadi sudah berapa lama Bapak berkecimpung dalam dunia keuangan, investasi yang dibalut dengan teknologi ini, Pak? Kalau untuk yang teknologi ini kita baru kembangin kira-kira Ya. 3 tahun terakhir, tapi sebetulnya di bidang keuangan saya sudah 20 tahunan, Mas. 20 tahunan? Iya. Wow. Dari bawah ya, Pak? Iya, dari bawah. Pak Daniel, jadi jangan pelit-pelit, Pak. Bapak harus sharing ya kepada penonton nih yang nonton siaran kita kali ini. Pak, kita bicara tentang aset sekarang, Pak, ya. Iya. Tentang aset. Jadi kenapa asetnya harus dikelola, Pak? Dan apa hubungannya dengan investasi, Pak? Ya. Iya. Dan bagaimana mengelola investasi itu, Pak? Oke, jadi gini Mas Helmi, sebetulnya yang kita harus paham itu bahwa dunia itu penuh ketidakpastian. Pasti. Jadi untuk supaya kita bisa mengantisipasi ketidakpastian, kita otomatis harus melakukan perencanaan keuangan. Planning. Yes. Planning. Nah, dengan planning itu, maka kita berusaha bahwa tujuannya adalah sebetulnya di saat kondisi yang tidak terduga, kita bisa mengantisipasi dengan apa yang sudah kita kumpulin, kekayaan yang sudah kita kumpulin. Dan salah satu alat bantu kita untuk mengumpulkan kekayaan itu adalah aset. Aset. Yang kita namakan kita berinvestasi. Jadi berinvestasi di dalam wujudnya apa, aset apa. Asetnya apa. Betul. Jadi ini ada pelajaran ya, Pak, ya? Betul, Mas Helmi. Jadi ini yang mestinya menjadi kebutuhan manusia. Iya. Ya, yang punya aset supaya bisa mempertahankan asetnya. Artinya asetnya harus dikelola. Jadi ini menjadi sebuah kebutuhan ya, Pak. Betapa pentingnya aset itu ya, Pak. Benar, Mas Helmi. Jadi kita bayangkan bahwa sebetulnya aset itu sama seperti kendaraan. Kita kalau mau menggunakan kendaraan itu kita otomatis modelnya macam-macam. Ya. Kalau kita menggunakan mobil sport berarti karakteristiknya dia gampang menyesuaikan. Tetapi kalau kita bawa mobil yang untuk niaga apa segala macam itu fokusnya untuk kebutuhan yang lain. Nah, sebetulnya aset sendiri itu terbagi menjadi beberapa golongan, Mas. Apa aja, Pak? Jadi pertama adalah misalnya kita di awal adalah uang tunai. Jadi yang sesuatu yang mudah untuk yang liquid ya. Jadi liquid. Jadi kita bisa berupa tabungan, simpanan deposito. Tapi deposito yang bisa dicairkan secepat mungkin ya. Betul. Termasuk simpanan falas. Itu juga termasuk salah satu dari uang tunai. Termasuk surat berharga juga dong, Pak, ya? Kalau surat berharga, yang bisa langsung dijual gitu bisa juga dong. Bisa. Nah, tapi ini saya golongkan menjadi yang lain. Jadi Jadi selain uang tunai kita pisah lagi dalam bentuk saham. Nah, saham ini bisa juga dalam bentuk saham private, jadi kepemilikan dalam usaha kita. Kita invest ke sebuah perusahaan. Betul. Ya. Atau juga bisa juga kita invest di perusahaan yang public, go public. Jadi kalau yang go public sifatnya kita bisa jual beli. Jadi kita bisa dapetin capital gain, kemudian dividen dari situ. Nah, lalu selain itu,
kita juga harus tahu bahwa ada lagi aset yang sifatnya surat hutang. Jadi kita meminjamkan dana kita ke sebuah perusahaan atau institusi. Jadi di sini bisa ada namanya surat hutang perusahaan atau surat hutang negara. Nah, selain itu juga ada yang namanya komoditas. Biasanya kalau kita simpan dalam bentuk emas atau logam mulia, itu kita bilang simpannya dalam bentuk komoditas. Dan komoditas ini bisa juga istilahnya barang koleksi yang lain seperti lukisan atau apa itu kita termasuk bisa. Ya Pak? Termasuk. Oh, jadi saya kolektor lukisan kecil-kecilan Pak. Nah, jadi itu termasuk dalam fine art kita nyebutnya. Ya. Kita bisa gunakan sebagai sebetulnya tujuannya adalah kita bisa menyimpan nilai dari investasi kita atau kekayaan kita di situ. Dan setiap aset itu memiliki karakteristik. Jadi dari tadi yang saya sebutkan tadi dengan kalau kita memahami karakteristiknya, maka kita tahu kalau saya mau gunakan aset ini tujuannya untuk apa? Untuk jangka panjang kah? Atau jangka pendek kah? Seperti itu. Jadi aset itu macam-macam ya Pak ya? Betul. Ada tanah, ada emas, ada tabungan. Iya, termasuk properti. Iya. Termasuk properti kan ya? Betul. Iya, walaupun properti itu kadang-kadang jualnya butuh waktu yang lama ya Pak? Benar. Ya, Pak, ada nggak ya Pak? Anda kan juga orang teknologi, orang IT ya? Iya. Ada nggak marketplace, Pak? Marketplace yang mengatur supaya investor ya, supaya masyarakat kita nih ya bisa membeli dan menjual investasi-investasi tersebut atau aset-aset itu. Jadi kalau kita mau bicara mengenai marketnya, sebetulnya market itu hanya digolongkan menjadi dua, Pak. Jadi istilahnya kita lakukan di dalam satu bursa, atau istilahnya exchange traded, atau satunya lagi adalah over the counter, OTC, over the counter. Jadi istilahnya kalau OTC, kalau sedangkan OTC itu adalah sebetulnya kesepakatan dari dua belah pihak. Jadi seperti kalau Bapak menjual mobil yang kita miliki, itu kan kita transaksi antara dua belah pihak. Saya mau jual, Bapak mau beli. Ya. Nah itu sebetulnya adalah salah satu model OTC. Nah, di sini awalnya memang kalau untuk bursa itu awalnya mereka manual. Jadi kalau zaman bursa efek zaman dulu, Pak, Bapak masih ingat dicatat-catat, terus kemudian semua datang di situ order beli jual. Nah, kalau sekarang semuanya serba elektronik. Semua serba digital. Sehingga otomatis OTC pun juga serba digital. Sehingga kadang kita nggak tahu perbedaannya di mana. Tetapi yang terjadi adalah di OTC ini karena pertumbuhannya luar biasa, maka sebetulnya OTC ini marketnya lebih besar daripada bursa, Pak. Oh, OTC lebih besar? Lebih besar, Pak. Karena hampir semua transaksi bahwa jual beli properti pun juga sebetulnya, kalau kita lihat itu OTC, Pak. Karena ada aset yang tidak bisa dijual di bursa ya, Pak ya? Betul. Ya, nggak semuanya. Terus, Pak. Nah, pada saat seperti ini, memang kalau berkaitan dengan market yang OTC, kalau bursa ada penjaminnya, Pak. Bursa ya? Ya, kalau OTC berarti sebetulnya adalah dengan yang kita harus tahu adalah mengenai credit risk-nya. Kepercayaan kita dengan lawan kita. Selama itu terjadi dengan baik, maka semuanya sudah aman. Seperti itu. Jadi seperti itu, Pak. Dan sekarang OTC pun udah ada online-nya juga ya, Pak ya? Semuanya sudah online, Pak, dan semua sudah terdistribusi dengan kecepatan yang luar biasa sehingga kita dapat melihat semua pergerakan harganya dengan begitu cepat. Pak. Jadi semua ada plus minusnya kalau gitu ya, Pak ya? Setelah kita tahu asetnya, Pak, kemudian kita juga harus tahu marketplace-nya, Pak ya. Jadi apa yang harus kita persiapkan ya, Pak? Jadi pada umumnya setelah kita tahu marketnya, biasanya untuk melakukan transaksi, investasi, trading atau apa, kita harus membuka satu akun, Pak. Akun. Nah, di sini jenis akunnya itu ada dua macam sebetulnya yang terjadi di market. Jadi pertama adalah akun yang istilahnya kita namakan akun non-margin. Sedangkan satunya lagi adalah dengan margin. Bedanya apa, Pak? Bedanya kalau kita menggunakan non-margin berarti semua transaksi kita bayar dengan dana kita sendiri 100%. Atau kita bilang full amount. Sudah kita bayar semua. Itu aset kita semua ya yang kita bayarkan. Terus? Nah, kelebihan dari kalau kita menggunakan non-margin, menjadi kita tidak perlu khawatir kalau seandainya harganya turun. Karena tidak ada yang mengejar-ngejar kita. Ya istilahnya itu uang kita, aset-aset kita mau turun, ya udah saya biarin. Risiko sendiri. Cuman kekurangannya, Pak,
kalau kita mau mendapatkan profit, kadang pergerakannya tidak terlalu cepat. Kalau full margin kan berarti tidak ada sesuatu yang membantu kita untuk menambah profit yang lebih besar. Nah, sehingga akhirnya kita menggunakan akun yang namanya akun margin. Akun margin. Karena akun margin ini selain dana kita sendiri, ada dana dari pihak ketiga yang membantu kita. Nah, di sini otomatis dengan seperti itu, maka kalau ada dana yang tidak full kita menggunakan dana kita saja ya. Pada saat kita terjadi kenaikan, kita bisa istilahnya profitnya lebih gede, Pak. Karena kita cuma sebagian, tapi kalau profit bisa lebih banyak. Ini yang disebut dengan leveraging kali ya, Pak? Betul. Jadi leverage ini sama seperti tuas pengungkit ya. Jadi istilahnya bagaimana menggunakan dana sendiri dikombinasikan dengan dana orang lain. Sehingga akhirnya pada saat kita kalau melakukan transaksi dengan profit sedikit saja. Pergerakan sedikit saja, itu profit kita sudah lebih besar. Lebih besar. Tetapi seringkali orang lupa bahwa risikonya juga lebih besar. Karena kalau seandainya mengalami kerugian, ya otomatis ruginya jadi lebih besar. Saya tahu istilahnya, Pak. High risk, high return. Betul. High return, high risk. Betul ya, Pak? Betul. Nah, kalau gitu, Pak, berkaitan dengan untuk memanage risiko, strateginya apa sih, Pak Daniel? Mungkin ada strategi. Pada saat kita sudah tahu mengenai akun non margin dengan margin, maka yang perlu kita ketahui adalah kita tahu money management. Karena dengan dengan kita mengatur money management kita, maka kita juga bisa meminimalkan risiko dari transaksi kita. Karena risiko itu banyak ya, Pak. Betul. Barangkali Pak Daniel ini untuk pengetahuan yang nonton kita nih, Pak. Risiko dalam investasi itu apa aja sih, Pak? Risiko sebetulnya banyak jenis risiko. Tapi kalau dari apa yang saya pahami di sini, mungkin yang sering terjadi adalah mengenai trading risk, Pak. Trading risk itu timbulnya dari apa? Salah informasi. Jadi, salah informasi. Dapat informasi. Kita menerima informasi yang salah. Ya, sehingga akhirnya mengakibatkan kita kalah tradingnya. Bisa juga strategi yang kita gunakan salah. Jadi akhirnya itu karena kekurangan pengetahuan ya, Pak? Betul. Jadi selain itu, ada juga risiko mengenai penilaian, valuation risk. Valuation risk. Valuation risk. Jadi pada saat kita membeli, kita nggak tahu ternyata itu barang yang sudah tidak diminatin lagi di kemudian hari. Yang terjadi adalah pada saat kita beli, ya harganya turun. Ini juga masalah karena kurang paham ya, Pak? Betul. Kurang paham. Oke, terus? Atau kita ikut tren. Ikut-ikutan tren. Ternyata, jadi kalau trennya nyeblos, kita jeblos juga ya, Pak? Ikut jeblos juga. Terus? Nah, kemudian selain itu adalah liquidity risk, Pak. Jadi seringkali kita juga dalam menginvestasikan dana kita untuk sebuah aset, kita harus tahu ini mudah nggak dikonversi menjadi uang. Seringkali yang terjadi adalah pada saat kita perlu, kita mau likuidasi, nggak bisa. Butuh waktu berapa hari sehingga akhirnya apa? Kita harus jual murah nih, karena terpaksa. Seperti investasi di properti ya, Pak ya? Betul. Mungkin kenaikannya kadang-kadang cepat, pasti ya. Pasti karena tidak terlalu up and down, tetapi kalau mau jual susah ya, Pak? Betul. Jadi itu termasuk liquidity risk. Termasuk ada juga liquidity berkaitan dengan namanya holding period risk, Pak. Jadi, holding period risk. Ya, jadi banyak investasi itu kita harus buy dulu, kita tahan, baru jual. Accumulate ya. Oh, ini bermain dengan tempo nih, Pak. Tempo. Harus tahu time to buy, harus tahu time to sell ya. Benar. Nah, seringkali kalau kita nggak perhitungkan holding period risk-nya, seringkali kan orang kalau sudah naik, mereka takut nih mau jual. Takutnya bisa naik lagi. Begitu mereka tahan, ternyata turun. Nah, jadi holding period risk ini juga menjadi satu resiko, Pak. Kita mau simpan berapa lama? Seperti itu. Selain itu juga kita harus tahu mengenai leverage yang tadi seperti margin itu, leverage dan money management. Dengan kita tahu resiko ini, kita bisa antisipasi. Selain itu juga kondisi ekonomi, kondisi market, makro dan mikro nih ya. Makro dan mikro itu juga berpengaruh juga. Kita nggak bisa prediksi apa yang terjadi yang terjadi di suatu negara. Pada saat kita melakukan investasi bisnis di suatu negara, ternyata kondisinya nggak mendukung. Ada risiko politik segala macam ya. Betul, termasuk itu. Dan seringkali juga orang lupa mengenai psychological risk. Apa itu, Pak? Risiko psikologis, Pak. Psikologis. Jadi kadang ada orang yang
dia karena nggak siap dengan kondisi market, dia mengalami ketakutan. Sehingga akhirnya dia melakukan tindakan yang irasional, sehingga panik. Dia akhirnya buang semua. Panik buying, panik selling. Betul. Nah, itu salah satu yang kita namakan psychological risk. Selain itu juga credit risk. Credit risk itu seperti tadi yang kita bicara kesepakatan dua belah pihak. Itu ternyata salah satu pihaknya tidak melakukan komitmen yang dijanjikan. Nah, itu seperti itu bisa terjadi. Nah, itu beberapa mengenai risiko, Pak. Ada yang ke-9, Pak. Apa itu, Pak? Risiko dimarahin istri karena nggak bilang-bilang. Waduh, karena nggak bilang-bilang kalau kita invest ya. Rasanya itu banyak yang ngalamin seperti itu. Tapi sekarang banyak istri yang pinter-pinter juga ya, Pak. Ya. Yang penting kalau lo untung lo beliin gua tas lah, aman lah. Oh gitu. Oke, Pak. Iya, jadi gitu, Pak. Pak, ya ternyata sekarang istri juga investasi, Pak. Ya, mereka juga melakukan investasi juga ya. Jadi, Pak, terhadap risiko ya, kita tahu risiko tadi Pak Daniel menerangkan ada 8 risiko. Tapi kan itu kan ada hubungannya juga dengan kalau manusia itu kan punya profil ya, punya karakter ya, Pak. Betul. Yang berbeda gitu cara bersikap terhadap risiko. Mungkin Pak Daniel bisa nerangin, Pak. Jadi memang sebetulnya tadi kita sudah ngobrol-ngobrol mengenai golongan aset. Sebetulnya yang paling perlu kita ketahui di awal adalah mengenai profil risiko diri kita. Jadi kita harus melakukan profiling nih ya? Betul. Karena pada saat kita mengetahui profil risiko kita, jadi sebetulnya profil risiko itu ada 3 golongan besar aja, Pak, sebetulnya. Konservatif, netral, atau balance, bisa juga agresif. Nah, pada saat kita umpamanya masuk ke satu investasi yang tidak sesuai dengan profil risiko kita, maka yang terjadi adalah kalau seandainya kita konservatif, produk yang kita ambil adalah sesuatu yang agresif, maka kita tidak bisa tidur malam-malam. Kita gelisah. Nah, sedangkan kalau umpamanya kita adalah tipe yang agresif, mendapatkan investasi yang ternyata konservatif, menjadi kita nggak sabar, nggak cocok ya, karena kita ini kok produk nggak untung-untung sih, lambat banget sih. Jadi seperti itu, Pak. Jadi itu yang biasanya makanya kita perlu tahu karena pada saat kita mengenal diri kita, maka kita bisa menyesuaikan dengan produk yang kita suka. Ada juga yang apa Pak bilang netral, balance ya. Ada juga nyonya moderat ya, Pak ya. Moderat ya. Jadi berani banget enggak, konservatif banget juga enggak. Betul. Jadi kalau seandainya konservatif, maka otomatis mereka lebih suka yang hasilnya enggak terlalu besar, tapi jangka panjangnya aman. Jangan lupa high risk high return ya, Pak. Betul. High risk high return. Low risk low return. Dan itu nggak ada yang paling betul, nggak ada yang paling salah ya, Pak. Karena itu tergantung kepada kepribadian masing-masing ya, Pak ya. Betul, Pak. Karena pada saat kita sudah bisa mencocokkan profil kita dengan risiko yang kita ambil, aset yang kita ambil, maka secara jangka panjang itu akan menjadi aset kita bisa bertambah. Tetapi kalau nggak cocok, rusak semua planning kita, Pak. Pak, knowing ya bahwa manusia punya profil berbeda. Jadi yang tadi ya konservatif, kemudian agresif, dan moderat atau balance gitu. Ada nggak Pak bagusnya kita ikut komunitas gitu sehingga kita saling bertukar informasi ya gitu, saling menguatkan atau saling menahan. Menurut Pak Daniel, apa fungsi kalau kita masuk ke dalam sebuah komunitas misalnya? Sebetulnya pada saat kita sudah tahu profil kita, otomatis kita akan mencocokkan diri kita atau join dengan atau bergabung dengan komunitas yang sesuai dengan karakteristik kita. Nah, biasanya memang di komunitas itu terutama di bidang trading ya, Pak, itu ada kita golongkan menjadi 2. Yang pertama adalah dengan menggunakan dana besar. Kalau kita mau bicara dana besar, Pak, sebetulnya mereka lebih fokus ke risiko. Jadi risikonya mereka perhatikan. Yang dana besar. Karena sebetulnya hanya profit kecil saja, karena dana mereka cukup besar, itu hasilnya sudah luar biasa buat mereka. Pengalinya besar banget ya, Pak? Pengalinya besar banget. Jadi kalau seandainya kita sudah punya 100M, terus kemudian cuma dapat 2%, 1 bulan aja sudah luar biasa, udah Pak. 2M tuh, Pak? Betul. Jadi itu kita sudah bisa spend cukup banyak kan, Pak? Tapi pada saat di sini otomatis cara berpikir mereka akan cari sesuatu yang aman. Mereka nggak suka sesuatu yang spekulatif.
untuk komunitas seperti ini. Nah, otomatis mereka akan menyesuaikan kelompok ini gitu. Oke. Tetapi pada saat kita hanya memiliki dana terbatas atau dana kita kecil, Pak, otomatis kita akan menyesuaikan dengan kelompok yang dananya tadi tidak terlalu besar. Oke. Karena apa? Fokus yang mereka target itu adalah profit. Ya. Profit yang besar itu adalah tujuan mereka. Sehingga apa? Di sini sama-sama mereka hanya bicara profit, tetapi mengenai risiko yang lebih besar, mereka tidak ada masalah. Jadi mereka nyaman-nyaman saja dengan risiko itu, seperti itu. Oke, jadi gitu. Jadi itu kalau di channel YouTube saya bilang itu Pak, the birds of the same feather flock together. Betul Pak, itu. Jadi burung yang sama akan hinggap di dahan yang sama. Iya. Ya. Oke Pak, jadi komunitas itu diperlukan juga untuk saling menguatkan, ya saling menasehati, ya jadi bisa bertukar informasi. Nah ini mungkin kepada pemula nih Pak, ya pemula. Betul. Jadi ini ada sekelompok burung pemula yang baru mau belajar investasi atau kepengen mulai investasi. Katanya Pak Daniel punya satu penemuan teknologi gitu. Silakan Pak diterangkan Pak. Oke, jadi terakhir ini kita sebetulnya teknologi ini bukan teknologi yang baru sekali Pak, tetapi boleh dibilang pengembangan teknologi ini jarang yang dikembangkan secara matang. Jadi ini yang kita bicarakan adalah mengenai expert advisor. Expert advisor. Iya. EA. Expert advisor. Jadi expert advisor itu bisa juga ada orang yang bilang robot trading, Pak. Oh, ini disebut dengan... Betul. Jadi bukan robot dalam bentuk fisik, tetapi sebetulnya itu adalah software. Jadi programming. Jadi kumpulan dari beberapa instruksi. Semacam artificial intelligence kah, Pak? Lebih ke arah sebetulnya kalau artificial intelligence, Pak. Ya. Itu teknologi itu bisa merewrite dirinya sendiri. Tetapi ini kita sudah menanamkan logik yang sudah ada di kita. Itu bedanya. Jadi ini adalah suatu logika yang sudah kita pikirkan. Kita masukkan dalam bentuk coding. Kita susun untuk melakukan logik yang kita inginkan. Nah, dengan seperti ini otomatis kita bisa melakukan transaksi itu tanpa kita harus memonitor sendiri, Pak. Jadi kita nggak harus di depan monitor 24 jam, gitu. Nggak perlu. Jadi kita hanya cukup menginstal AI itu di akun trading kita, lalu dia akan melakukan kalkulasi, analisa, dan dia bisa melakukan open posisi, beli, jual, withdraw. Withdraw tidak Pak, jadi lebih ke arah open posisi beli jual dan closing. Nah, pada saat kondisi profit, kita bisa langsung dapat profitnya tanpa kita perlu ngapa-ngapain. Nah, kita juga bisa setting kalau seandainya mau target kekalahan kita berapa. Jadi kita bisa kontrol Pak. Bisa di-set. Sehingga emosi kita nggak terbawa di situ. Ya. Karena yang main mesin. Betul, jadi itu mengenai expert advisor, Pak. Jadi keunggulan mesin itu tidak melibatkan emosi ya, Pak? Betul. Karena manusia kan suka emosi, begitu. Benar. Kalah hajar terus ya, teng. Ini bisa membatasi itu ya, Pak? Iya, jadi psychological kita tidak terpengaruhi. Wow, jadi teknologi yang Bapak ciptakan ini atau temukan ini canggih banget. Mestinya udah melalui pengujian yang cukup dalam, risetnya cukup dalam. Seperti apa sih, Pak? Jadi gini, Pak. Jadi sebetulnya kita saat ini adalah fokusnya membantu orang yang pemula. Pemula itu untuk yang supaya tidak terlalu paham. Itu mereka untuk dapat kemudahan. Betul, dan tidak punya waktu ya. Benar, Pak. Ya, Nah, ini semuanya itu betul-betul kita diberi kemudahan dan semuanya kita buat ini, kita desain adalah sebetulnya fokusnya adalah kita ingin edukasi. Terus kita berikan banyak hal kan untuk expert advisor, ini banyak orang yang nggak tahu. Jadi gunanya apa sih? Bisa seperti apa saja. Nah, ini kita selalu berikan edukasi, kemudian kemudahan, dan di sini akhirnya apa? Semuanya kita tinggal kalau mau open deposit atau istilahnya untuk withdraw, kita tinggal klik aja. Tinggal klik, nggak perlu ngapa-ngapain. Dan kita ajarkan juga cara mereka untuk membuka rekening sendiri di suatu broker. Sehingga tujuannya adalah jangan sampai
mereka salah melakukan itu. Oke. Karena ini untuk keamanan diri mereka sendiri. Ya. Selain itu juga yang paling utama, Mas, dari saat kita punya akun dalam untuk trading, Ya. itu adalah sebetulnya adalah kontrol juga. Oke. Jadi otomatis kita juga harus penggunanya juga harus tahu mengenai passwordnya dia, master passwordnya, investor passwordnya, karena itu adalah kontrolnya dia. Jadi kalau seandainya saya merasa ini kok master botnya sudah nggak benar atau apa, kita bisa langsung intervensi. Jadi hal ini kita berikan semua tujuannya adalah apa? Supaya mereka nyaman kalau menggunakan ini mereka harus berbuat apa. Dan fokusnya sebetulnya selain itu termasuk dia juga bisa melihat live tradingnya. Jadi apa itu live trading, Pak? Live trading itu jadi seperti ini, Mas. Kalau seandainya kita melakukan transaksi, kadang kita ikut sebuah robot, kadang kita nggak tahu ini profitnya dari mana. Iya. Tiba-tiba profit, hasilnya profit. Nah, atau tiba-tiba rugi. Tiba-tiba rugi. Iya. Atau tiba-tiba dana kita habis. Iya. Nah, kita ingin pengguna kita itu betul-betul bisa tahu apa sih yang terjadi, prosesnya seperti apa. Nah, itu mereka bisa lihat sendiri. Jadi waktu seandainya kita melakukan open position, jadi melakukan beli atau jual, mereka bisa lihat di akun mereka. Dan itunya turun naiknya kelihatan ya, Pak ya? Kelihatan semua. Dan pada saat kita take profit, jadi mengalami keuntungan atau mengalami kerugian, mereka juga tahu. Jadi mereka tahu prosesnya. Jadi ini yang kita namakan live trading. Jadi dengan seperti itu semuanya transparan, Pak. Oh, jadi IE ini kalau saya simpulkan menjadi alat bantu ya, Pak ya? Betul. Alat bantu yang bisa memberikan banyak sekali kemudahan. Benar, Pak. Barangkali Pak Daniel bisa menerangkan kemudahan apa aja sih, Pak, yang ditawarkan oleh alat bantu ini, Pak? Kemudahan ini adalah ya termasuk kita nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Jadi pokoknya setiap hari duduk diam, ngontrol, ngelihat dan begitu profit aja ya, Pak. Iya. Begitu profit kita tinggal tarik. Begitu profit senyum, tarik. Jadi banyak orang yang memang mereka hanya lihat-lihat HP, tertawa-tertawa sendiri, ternyata profit itu. Kalau sedih ya artinya lagi mengalami kerugian. Pak, ada nggak batasan, Pak? Ada nggak batasan bahwa dibatasin gitu, untungnya berapa, terutama ruginya berapa gitu? Ada, Pak. Jadi memang jadi nggak ada risiko sekali satu hari bablas semua, habis semua, nggak ada ya? Itu yang untuk logik yang kita desain di awal, itu kita lengkapi dengan semua itu semua. Jadi intinya jangan sampai dana pengguna itu tiba-tiba habis begitu saja. Ada, Pak. Jadi ada koridornya ya, Pak? Ada koridornya, ada batasannya. Pak Daniel, ini jadi ada transparansi ya, Pak ya? Betul. Ya. Jadi harapannya supaya apa, Pak? Transparan ini jadi kita bisa kontrol ya, Pak? Iya. Jadi produk kita yang kita namakan SmartX versi 421. Jadi sebetulnya boleh dibilang kita sudah memiliki rekam jejak yang sudah masuk tahun keempat ini, Pak. Jadi selama ini profitnya konsisten. Dan kelebihan yang lain adalah biasanya kalau satu aset itu kan tadi Mas Emil lihat bahwa kita selalu kalau beli sesuatu itu kita harus sabar nunggu, baru mendapatkan hasil, baru mendapatkan keuntungan. Nah, produk ini kelebihannya adalah bisa setiap hari mendapatkan keuntungan atau kita memiliki income harian. Ini adalah sesuatu yang luar biasa karena jarang ada produk yang seperti ini. Jadi kita memiliki target kerja itu 1% per hari. Nah, inilah yang bisa membantu kita setiap hari kita punya income harian. Lalu selain itu, di sini adalah kita mengutamakan logik yang ditanamkan di sini adalah mengutamakan mengenai keamanan. Jadi bagaimana caranya kita membatasi kerugian kita dengan maksimal kerugian dalam satu hari itu 5%. Maksimum loss 5%? 5%, tidak mungkin lebih. Oke. Dan selain itu, kita juga lengkapi bahwa kalau seandainya mengalami 2 kali kekalahan, maka berhenti. Botnya berhenti. Kenapa? Karena kadang satu hari market tidak bisa diprediksi sama sekali. Kalau kita hajar terus, Mas, kita trading terus, yang terjadi adalah dana kita habis. Karena selalu rugi terus. Nah, pada umumnya orang kalau melihat satu investasi atau aset atau apapun, itu mereka juga melihat bahwa
aset itu kadang harganya nilainya bisa naik turun, Mas. Ya. Bisa bergerak naik, kalau mamanya naik ya kita happy, tapi kalau lagi turun ya sudah, berarti itu sama seperti uang kita juga hilang kan? Ya. Kita jual ya harganya ya sesuai dengan harga pasar. Nah, di sini kehebatannya adalah dengan alat bantu ini, boleh dibilang secara historis dari pertama kali kita luncurkan sampai saat ini, penurunannya tidak pernah lebih dari 5%. Penurunannya, maksimum penurunan, jadi istilahnya mengalami kekalahan, maksimumnya di 5% dari histori. Histori itu artinya dari catatan sebelumnya ya? Betul. Oke. Jadi misalnya kita masuk di sini, terus kemudian loss. Dan maksimumnya, begitu sudah sampai 5%, dia kembali lagi. Jadi istilahnya kita selalu dana kita aman di 100%. Oke. Tidak pernah mengalami penurunan. Saya sambil minum boleh ya Pak? Boleh, silakan. Ngomong Pak. Oke. Ya, Bapak minum dulu lah Pak. Silakan. Kopi ini enak ini. Bapak kalau minum pakai gula nggak? Nggak, saya nggak pakai gula. Sama Pak. Ya, saya kalau minum kopi kurang manis ngelihat istri saya aja Pak. Oke. Ada lagi Pak, silakan terus. Jadi kemudian juga kita prioritasnya adalah tadi kenapa pada saat turun 5% bisa kembali ke 100%, karena logik kita adalah prioritasnya adalah mengembalikan kekalahan itu, jika terjadi kekalahan mengembalikan ke 100%. Oh, itu udah di-set otomatis kayak gitu? Iya. Oke. Sehingga akhirnya modal kita selalu terjaga di 100%. Iya. Nah, itu kelebihannya, dan yang luar biasa adalah di sini kita anti margin call, Mas Hilmi. Nah, margin call ini apa? Belum banyak orang tahu margin call, Pak. Jadi seperti ini, Mas. Jadi pada saat kita kan di forex, ini kan trade kita gunakan di forex. Jadi pada saat kita melakukan transaksi dan kemudian terjadi penurunan, kalau seandainya dana kita sudah mendekati tinggal tersisa berapa, itu biasanya dari brokernya akan memberitahu kita, ini Anda kena margin call. Kalau Anda tidak masukkan dana lagi, maka pada saat dananya sudah nggak ada lagi, akun kita akan di-close. Nah, pada saat di-close kan berarti dana kita sudah habis total, Mas. Oke. Nah, sehingga pada umumnya orang itu dia akan harus mendeposit lagi dananya untuk menjaga supaya tidak terkena margin call. Di kita itu tidak pernah terjadi. Jadi boleh dibilang pada saat seandainya seseorang itu menambah dananya, itu karena dia mau profitnya lebih, bukan karena terkena margin call. Oh, tidak, itu dijamin? Iya, anti margin call. Anti margin call? Anti margin call. Ya. Jadi kalau katakan nih Pak, kalah gitu, ada program untuk mengembalikan? Betul. Dan maksimal 5% selama ini. 5%. Jadi nggak ada kemungkinan dalam berapa hari habis gitu, nggak ada? Nggak ada. Jadi butuh 20 hari trading, baru dana kita bisa habis. Dan selama ini belum pernah terjadi, Mas. Oke. Dan selain itu, di kita juga tidak ada yang namanya, kita katakan no floating. Artinya tidak ada transaksi yang lewat hari, Pak. Biasanya, Mas, jadi kalau menginap lewat hari, itu biasanya kena bunga. Nah, ada beberapa orang yang tidak suka dengan transaksi seperti itu. Di kita, profit hari ini, yaitu kita bisa ambil hari ini. Kerugian hari ini, ya kita tinggal tunggu aja sampai dia kembali. Lalu selain itu juga, yang luar biasanya lagi adalah, kalau sudah profit, hari ini kita masuk dana, lalu profit, besoknya sudah bisa diambil. Nah, itu suatu hal yang luar biasa. Biasanya kalau kita mau di bisnis kita kan nggak mungkin kita hari ini investasi sesuatu ini langsung boleh. Dalam satu hari bisa ditarik. Ini boleh. Ini boleh, dan minimal adalah 10%. Jadi minimal penarikannya minimal $10. $10. Gitu. Berapapun jumlah investasinya minimal $10. Minimal. Jadi maksimumnya terserah, Mas. Maksimumnya terserah, Pak? Maksimumnya ya sekitar 5.000 lah setiap hari. Tergantung dari, jadi secara default penarikannya 5.000. Tapi ini mainnya dolar kan, Pak? Iya, dolar. Oke. Terus ada lagi, Pak? Nah, performance selama kita menjalani ini sampai tahun keempat, itu adalah sudah sampai di kisarannya antara 5% sampai 15% per bulan. Jadi belum pernah dalam satu bulan itu mengalami kerugian, Mas ini. Oke. Baik, Pak. Barangkali Bapak punya
kalau Bapak ngomong iyalah, kan Bapak yang menciptakannya. Iya. Ya mungkin ada Bapak yang ingin mengundang seseorang untuk kita sharing barangkali ya. Iya. Ya ini supaya jangan katanya-katanya kan ya Pak. Kalau seandainya saya cuma jelasin itu produk saya sendiri, mungkin Mas Helmi kurang percaya. Iyalah. Hari ini saya berhasil mengundang user saya. Oke. Dan dia cukup lama menggunakan produk SmartX. Dan dia termasuk pengusaha di beberapa bidang usaha. Siapa Pak? Namanya Bapak Budi Santoso. Hai Bud. Halo Mas. Halo Mas Daniel. Halo Mas. Ini badannya atletis banget ini. Aduh. Pasti ada olahraganya nih. Lagi kondisi kayak gini harus jaga kesehatan lah Mas kita. Tetap olahraga dong. Tetap olahraga. Apa sih harus. olahraganya? Saya Sepeda? olahraganya Muay Thai Mas. Muay Thai. Aduh. Nggak berani kurang ajar lagi gitu. Walat saya kalau kurang ajar nanti malah. Bukan. Saya juga nggak berani lah. Oh Muay Thai ya? Aktif ya? Iya. Sibuk bisnis apa sih Mas Budi? Kalau saya kebetulan punya beberapa bidang bisnis Mas Ya, Helmi. ya. Jadi main bisnis saya ada di telekomunikasi. Saya Telekomunikasi? saya kontraktor untuk salah satu operator telekomunikasi terbesar lah di Indonesia. Oke. Selain itu juga saya Apa passion BTS saya, ya? BTS Oh, benar. Oke. Terus apa lagi? Tapi selain itu passion saya itu juga di kopi Mas. Kopi. Saya punya kafe dan saya juga untuk ekspor kopi Mas. Wah, nanti nyambung nih. Bisa dong. Nanti kalau apa-apa kita tinggal bagi komisi aja Nah. kepada komisi pun ajak minum kopi gratis saja. Betul, gantian saya ngajarin nanti. Katanya lagi pecandu kopi juga Pak Daniel. Ya, saya baru belajar-belajar dari Mas Budi. Jadi ini siapa belajar ke siapa sih sebenarnya? Ya, kita Sama-sama. saling belajar. Mas Helmi. Beliau mentor yang baik ya, Bud. Bagus sekali gitu. Saya masih terus terang saya sangat awam lah kalau untuk dunia Iya. trading, dunia investasi gitu. Saya banyak belajar nih dari Mas Daniel. Ini BTS itu tower ya, bukan BTS yang Korea itu. Bukan. Lebih banyak lagi duit saya kalau BTS Korea itu. Iya. Kemarin kolaborasi dengan satu produk fast food aja udah gila-gila. Betul sekali. Aduh, luar biasa. Oke, udah berapa lama menggunakan SmartX? Menggunakan Saya- SmartX ya? Betul, saya Hmm. kebetulan menggunakan SmartX itu sudah dari tahun lalu, Mas. Jadi sudah lumayan, saya juga sudah mengasah hasilnya saya sudah merasakan sendiri, Wow. confident lah. Confident ya. Ya. Oke, apa yang membuat Mas Budi tertarik? Kalau saya terus terang nih jadi curhat nih Mas ya. Silakan. Awal-awal saya kan dikasih tahu sama teman nih, ini Hmm. ada produk IE bagus nih, cuman ya biasalah di awal kan kita masih skeptis lah. Skeptis lah. Ya. Saya coba cari Tapi tahu sebentar, dulu. saya pikir harus begitu, harus skeptis ya. Jangan Betul, semua yang ditawarin kita ambil ya. Betul loh. Jadi Mas Budi orang investor yang sangat logik, skeptis betul, terus. betul. Jadi saya juga search dulu di online apa sih sebenarnya IE ini dan banyak banget lah penawaran di online itu dari mulai yang ya kita ngomong profitnya harian dan fantastis, Iya. yang buat saya itu nggak masuk akal lah gitu Hmm. loh. Nah jadi kenapa saya tertarik di SmartX ini karena saya lebih pertama yang saya lihat itu adalah bagaimana dia memitigasi risk. Itu dulu gitu. Saya tidak perlu ngomong profit lah. Buat Iya. apa saya profit hari ini 100%, Besoknya 6 bulan boncos. ke depan saya boncos gitu. Buat apa? Nah, Oke. saya lihat di SmartX ini cara memitigasi risknya sangat bagus sekali. Mereka Hmm. sangat konservatif. Cukup 2 kali loss, habis itu mereka akan berhenti untuk Berhenti, hari itu. Juga drawdown kita itu dibatasi. Oke. Jadi tidak mungkin akan sampai habis ini Hmm. equity kita. Hmm. Nah, itu yang bikin saya tertarik gitu ya. Terusnya tentunya saya melihat historicalnya gitu. Banyak IE di luaran sana lah yang jangankan saya minta historicalnya gitu. Ini yang bikin siapa aja nggak jelas. Nggak Gitu. jelas. Kalau ada masalah gimana? Ini jelas ini ketemu dengan penemunya langsung. Itu ya? dia makanya Hmm. saya jadi lebih tertarik gitu. Akhirnya saya coba lah gitu. Dan alhamdulillah so far sih sesuai dengan ekspektasi lah gitu. Sesuai dengan ekspektasi. Sesuai dengan ekspektasi. Fiturnya cukup user friendly. Sangat user friendly, mas. Saya nggak perlu ngapa-ngapain kok. Hmm. Jadi yang kerjaan saya kalau untuk SmartX ini tiap malam sebelum tidur saya cuma ngelihat hari ini profit atau loss. Kalau loss ya sudah kita tinggal tidur aja, besok masih ada hari lain gitu. Kalau profit tambahnya nyenyak tidur saya. Happy lah sobat. Happy ya. Oke. Betul. Untuk orang yang sesibuk Mas Budi, ini menolong. Sangat menolong sekali mas dan juga ya saya bisa bilang ya saya sharing dengan banyak teman apalagi Oke. dalam kondisi seperti ini gitu. Ya. Ini sangat membantu sekali untuk saya gitu. Salah satu solusi untuk bisa ya mempertahankan lifestyle saya lah dan Oke. yang paling penting
ini solusi yang sangat bagus untuk bikin istri happy, Mas. Larinya ke kembali istri lagi. Happy kenapa? Apa keuntungannya dikasihin ke sana, dibeliin tas? Betul, karena ya minimal uang bulanan tidak terganggu gitu. Dia mau shopping apa ada aman lah. Oh, jadi gitu. istri dikasih investasi? Istri karena saya yakin itu dia, saya coba dulu kan, kita berpikir logik lah, kita tes dulu nih gitu loh. So far memang konsisten profitnya dan alhamdulillah tidak pernah loss. Ya. Akhirnya istri oke, jadi user juga gitu. Jadi user juga. Betul. Jangan-jangan dia nambahin lebih gede dari investasi lu lagi. Betul, lebih gede memang. Istri harus lebih gede, Mas. Iya, iya, Istri iya. happy life. Happy life. Jangan jadikan program untuk nambah tapi ya nggak boleh loh Pak. Iya. Pak Daniel, ya. Ada yang melakukan seperti itu. Udah jangan dibahas di sini Pak. Pak Dali dipancing dikit lah. Oke, jadi track record itu perlu ya. Penting sekali, Mas. Penting. Jadi googling ya, betul. cari ya PT-nya, itu produknya tadi kan gitu. kita harus jadi smart investor lah. Jangan main asal nyemplung ke kolam yang kita nggak tahu gitu loh. Kita harus research dulu, kita harus bandingin, kita harus tahu ini kolamnya sedalam apa, airnya dingin atau hangat gitu. Kita harus jadi smart investor. Dan setelah itu ya memang yang paling penting adalah bisnis. Saya pernah baca ya nih, jadi meng-quote nih Bob Sadino. Bisnis yang bagus itu bisnis yang dijalankan, bukan yang cuma diomongin. Setelah kita research, ya kita harus coba gitu, nggak apa-apa. Dari kecil dulu, kalau kita confident, dengan sendiri akan membesar sendiri. Saya tuh dulu kan pernah berapa kali satu panggung nih dengan Om Bob, almarhum gitu. Ya gitu, Om Bob, bisnis yang paling bagus apa? Bisnis yang bagus itu adalah yang lu coba, bukan yang lu tanya-tanya melulu. Betul. Lu bertahun-tahun nanya melulu, tapi nggak bisnis-bisnis. Al-Fatihah lah untuk Om Bob ya. Oke, Pak Daniel. Jadi ini dari user, wah luar biasa nih. Kita traktir apa nanti ya user? Apa traktir kopi? Dia ada punya warung coffee shop ya. Ada punya berapa coffee shop nyebut? Saya coffee shop baru satu. Tapi ekspor kopi main ya. Main. Siap, pas banget. I'm a coffee lover ya. Nah. Pak ada ke depan mau diapa ini? Developnya kayak apa sih, Pak Daniel? Jadi ke depan kita itu selalu berkembang terus ya. Berinovasi. Jadi kita mengembangkan sebuah bot baru yang kita namakan Smart Evo. Jadi di mana bot ini ditujukan untuk menjawab permintaan masyarakat. Jadi kebutuhan pasar yang lebih agresif, lalu kemudian yang bisa memicu adrenalin. Wah, ini lebih menantang ini ya? Iya. Jadi resikonya juga menantang dan target profitnya juga lebih besar. Oh. Jadi logik yang kita kembangkan seperti ini, logik Smart Evo ini adalah seperti yang kita kembangkan adalah target profitnya dalam satu hari itu bisa 0,5 sampai 5%. Kalau yang sebelumnya cuma 1% ya? Targetnya 1%. 1%. 1%. Jadi paling lebih sedikit. Kalau ini targetnya 0,5 sampai 5%. Oke. Lalu kalau sebelumnya kita sangat konservatif, jadi kita hanya di 1 per mata uang. Kalau di sebelumnya cuma dolar aja. USD, Euro USD. Ini? Kalau di sini kita multiple entry dan multiple pair. Oke. Jadi bisa kalau yang bagus emas kita ikut emas, kalau yang bagus Euro Japanese Yen atau Pound Japanese Yen kita juga ikut. Jadi semua yang jadi ini nggak murni forex ya Pak ya? Begitu ada emas juga? Iya. Jadi semua yang bisa kita, masuk komoditas juga dong artinya? Masuk komoditas bisa kita tradingkan. Oke. Lalu di sini kalau sebelumnya kita di produk yang 421 kita mau cari yang aman. Jadi leverage-nya 1:100. Kalau di sini kita menggunakan leverage-nya 1:500. Supaya kalau bergerak sedikit profitnya juga lebih banyak. Jadi kondisinya kita agresif sekali, tapi ya juga kita akan dipacu adrenalinnya untuk melihat pergerakan marketnya. Nah, di sini beda dengan yang 421. Kalau 421 itu tidak ada floating. Kalau di sini bisa floating. Bisa floating. Maksudnya apa bisa floating, Pak? Jadi kalau seandainya karena tujuannya adalah kalau kemarin yang 421 yang kita desain itu fokusnya adalah dalam satu hari transaksi selesai. Menang kalah selesai. Kalau di kita yang di Evo terus menerus.
Kalau di Evo beda, Pak, Mas Helmi. Jadi kalau di Evo, begitu kalau kalah, dia akan melakukan averaging. Bahkan bisa juga melakukan martingale. Jadi supaya apa? Pada saat marketnya kembali, profitnya bisa dapat lebih gede. Jadi itu fokusnya dari Smart Evo. Saya potong dulu Mas Daniel, ini karena penonton kita kan masih awam juga mungkin ya. Averaging itu apa sih? Averaging itu pada saat kita melakukan open position, misalnya beli dan harganya turun. Ya. Nah, otomatis strateginya adalah kita membiarkan turun sampai berapa, lalu kita cut loss, atau kita melakukan pembelian lagi di bawah. Tujuannya apa? Kalau seandainya market kembali lagi ke atas, kita bisa untung dan harganya juga sudah berkurang kan, jadi target harganya bisa lebih turun, sudah profit. Nah, di Evo kita tidak melakukan cut loss, tapi kita melakukan averaging. Jadi dengan averaging itu diharapkan kalau marketnya kembali, kita bisa profit. Dan ada juga yang kita namakan istilahnya martingale. Martingale itu adalah martingale. Jadi martingale teknik itu adalah menggandakan lot kita. Tujuannya apa? Kalau seandainya posisi kalah, pada saat di bawah kita beli lebih banyak, kalau kembali sedikit saja kita bisa profit. Nambah investasi nggak? Nggak. Jadi dana yang sudah digunakan, yang sudah kita setting di awal, itu hanya itu aja yang digunakan. Jadi bot kita akan mengatur dengan otomatis. Dan prioritas dari Smart Evo itu adalah optimalkan profit. Kalau di Smart X versi 421 itu adalah safety-nya yang kita utamakan. Kalau di sini profitnya yang kita utamakan. Jadi begitu ya Pak? Iya. Jadi Pak Daniel, saya mungkin akan ke penonton dulu ya. Jadi ini talk show edukasi ya, edukasi. Jadi yang penting kita tahu bahwa ada cara berinvestasi seperti ini, ya, yang didukung oleh perkembangan teknologi dan semuanya dikembalikan ke kita, ya, karena kitalah yang ngerti kita. Tadi Pak Daniel udah nerangin tentang profil ya, apakah kita konservatif, apakah kita moderat, apakah kita agresif. Dan jangan lupa ke depan ini semua transaksi, semua bisnis itu digital. Ya, banyak sekali memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita. Tapi sekali lagi semuanya kembali kepada kita sendiri. Ya, dan Pak Daniel mengajarkan kepada kita mitigasi risiko tadi, dan juga apa tamu kita Mas Budi, kita melakukan mitigasi risiko. Tiap kali kita ada option untuk investasi, kita harus tahu tuh risikonya apa, dan kita harus cari tahu ini siapa di balik ini. Jadi itulah apa advice ya dari banyak orang supaya apa ini bisa meminimais risiko. Saya sendiri menulis sebuah buku yang ada begini nih, yang namanya bisnis primbon ya, bisnis primbon. Sekarang saya mengatakan investigasilah sebelum investasi. Ya, investigasilah sebelum investasi. Jadi jangan kecebur, jangan salah pilih. Yaitu advice saya. Baik, barangkali Pak Daniel ada closing statement, silakan. Jadi dengan diluncurkannya Smart Evo pada hari ini, maka para pengguna robot trading sudah tidak perlu mencari kesana kemari. Kami sudah menyediakan Smart X untuk pengguna konservatif dan Smart Evo untuk pengguna yang lebih agresif. Ingat, robot yang smart hanya Smart X dan Smart Evo. Terima kasih Pak Daniel untuk sharingnya. Ya, semoga ini bermanfaat. Ya, ini kan edukasi ya. Betul. Terima kasih juga Budi untuk sharing experience-nya. Sama-sama Mas. Kapan-kapan kita kopi darat ya. Harus. Ya. Tapi yang bayarin bos. Harus dong. Siap. Kita pilih nanti tempat paling mahal. Betul. Oke, salam sehat untuk semuanya. Oke, thank you.